Shalom, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam belajar sekolah Sabat di hari Rabu 20 April dengan judul pelajaran Perjanjian bagian pertama. Memulai pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus, kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami sampaikan, Allah kami yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Engkaulah yang kami sembah siang dan malam. Engkaulah pencipta dan juga penebus kami. Saat ini ya Tuhan, kembali kami belajar dari pelajaran sekolah Sabat. Tuntun kami dengan kuasa-Mu untuk memahaminya, serta iman kami lebih setia hanya kepada Tuhan. Dosa kami banyak, ampunkan Tuhan dari setiap kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, sekarang adalah saat di mana perjanjian yang dijanjikan akan digenapi. Mari kita baca dalam Kejadian 6 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Kejadian 8 ayat 20. Ada yang pertama kali dilakukan Nuh ketika dia keluar dari bahtera, yaitu menyembah. Itulah yang pertama kali dilakukan. Seperti Adam dan Hawa yang pasti menyembah Tuhan pada hari Sabat. Segera setelah 6 hari penciptaan, Nuh menyembah Tuhan segera setelah air bah. Sebuah peristiwa penciptaan lain dalam dan dari dirinya sendiri. Namun ada perbedaan antara kedua ibadah tersebut. Tidak seperti Adam dan Hawa yang menyembah Tuhan secara langsung. Nuh harus menggunakan korban. Ini adalah penyebutan pertama dalam kitab suci tentang sebuah altar. Penyembahannya adalah korban bakaran oleh persembahan tertua dan paling sering dilakukan. Bagi Nuh, korban ini adalah persembahan ucapan syukur. Kita boleh bandingkan dengan Bilangan 15 ayat 1 sampai 11. Di sana diberikan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Sang Pencipta yang telah menyelamatkannya. Kejadian 9 ayat 2 sampai 4 menyatakan bagaimana air bah mempengaruhi pola makan manusia, dan ada prinsip di balik batasan yang Tuhan berikan. Saudaraku, mari kita perhatikan apa pengaruh setelah air bah. Pengaruh setelah air bah yang pertama, makanan nabati tidak tersedia lagi seperti dahulu. Karena itu, Tuhan mengizinkan manusia memakan daging hewan. Perubahan pola makanan ini menghasilkan perubahan hubungan antara manusia dan hewan. Berbeda dengan apa yang telah terjadi antara mereka pada penciptaan asli. Dalam kisah penciptaan, manusia dan hewan berbagi pola makanan nabati yang sama dan tidak saling mengancam. Di dunia pasca air bah, pembunuhan hewan untuk makanan menyebabkan hubungan ketakutan dan kengerian. Begitu mereka mulai memakan satu sama lain, manusia dan hewan mengembangkan hubungan yang sangat berbeda dari apa yang mereka nikmati di Eden. Saudaraku, toleransi Tuhan bagaimanapun memiliki dua batasan. Yang pertama, tidak semua hewan layak untuk dimakan. Yang pertama, tersirat dalam perbedaan antara hewan, halal dan haram, yang merupakan bagian dari urutan penciptaan. Kejadian 8 ayat 19 dan 20, bandingkan dengan Kejadian 1 ayat 21 dan 24. Kedua, ditunjukkan secara eksplisit dan baru, dan harus menjauhkan diri dari konsumsi darah, karena hidup ada di dalam darah. Kejadian 9 ayat 4. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah pelajaran sekolah Sabat di pelajaran hari Rabu. Semoga melalui pelajaran ini kita semakin dikuatkan untuk mempunyai hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan suatu penjelasan melalui kitab Kejadian pasal yang ke-8. Semoga melalui pelajaran ini akan memberikan juga satu pemahaman yang baru bagi kita. Mungkin saja selama ini kita masih memakan makanan yang haram. Namun pelajaran kali ini mengingatkan agar kita menjauhkan semua makanan-makanan yang haram, termasuk darah. Saudara dan saudariku, selain itu, pelajaran ini juga mengingatkan bagi kita agar jangan lupa kita
menyembah Tuhan. Sama seperti Nuh keluar dari bahtera menyembah Tuhan. Sama halnya Adam dan Hawa setelah 6 hari penciptaan menyembah Tuhan pada hari Sabat. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami dapat belajar dari pelajaran sekolah Sabat di hari Rabu. Kiranya pelajaran ini menuntun iman kami untuk lebih setia hanya kepada Tuhan. Ampunkan kami Tuhan dari setiap kesalahan kami, dan berkat-Mu lah selalu menjadi bahagian semua umat-umat Tuhan, terkhusus pemirsa Bakti Channel. Tuhan berkati dalam kesehatan, Tuhan berkati dalam pendidikan, Tuhan berkati dalam pekerjaan, dan juga Tuhan berkati di dalam segala rencana mereka yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang berulang tahun sempurnakan sukacitanya, yang berduka cita berikan penghiburan sejati dari sorga. Yang sakit Tuhan netralisir peredaran darah dan jantungnya untuk memperoleh kesehatan yang datang dari Tuhan. Bila ada dari antara pemirsa ada dalam pergumulan, ada dalam permasalahan, Tuhan berikan jalan keluar, dan kiranya mereka tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu, baik pada saat ada solusi maupun tidak ada solusi. Terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ini di dalam anak-Mu Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah Sabat kita untuk hari Rabu. Saya Pendeta Arista Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Rantau Prapat, pamit undur diri. Dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.